Baik, terima kasih Karang. Pemirsa, di program Giliran Anda kali ini kami menyiapkan 6 berita yang bisa Anda pilih dan komentari melalui line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Berikut berita-berita pilihan untuk Anda. Berita pertama yakni terkait pelemahan desa. Dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah desa Pekraman di Bali yang dianggap melakukan pungli dinilai sebagai suatu tindakan melemahkan desa Pekraman itu sendiri. Berita selanjutnya yakni tentang non-medis. Rencana penyediaan layanan non-medis di rumah sakit sepertinya sulit diwujudkan karena selama ini rumah sakit merujuk pada tata cara pengobatan konvensional. Berita ketiga yakni mengenai bandara. Masyarakat diimbau bersabar terkait pembangunan bandara di Buleleng yang saat ini masih dalam tahap proses. Berita keempat tentang rumah vertikal. Belum adanya regulasi yang jelas membuat rumah vertikal belum bisa terwujud di Bali. Berita nomor 5 terkait ekonomi Bali. Pernah mengalami penurunan drastis pada tahun 2017, kini perekonomian Bali mulai merangkak naik pada tahun 2018. Dan berita terakhir yakni berita nomor 6 terkait peduli lingkungan. Hari Pahlawan menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan introspeksi diri, salah satunya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Silakan kami tunggu telepon Anda di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Pemirsa, di sini ada 6 berita yang bisa Anda pilih dan juga Anda komentari melalui line telepon kami di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Berita pertama tentang pelemahan desa. Dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah desa Pekraman di Bali yang dianggap melakukan pungli dinilai sebagai suatu tindakan melemahkan desa Pekraman itu sendiri. Berita kedua tentang non-medis. Rencana penyediaan layanan non-medis di rumah sakit sepertinya sulit diwujudkan karena selama ini rumah sakit merujuk pada tata cara pengobatan konvensional. Berita ketiga tentang bandara. Masyarakat diimbau bersabar terkait pembangunan bandara di Buleleng yang saat ini masih dalam tahap proses. Berita selanjutnya, berita nomor 4 tentang rumah vertikal. Belum adanya regulasi yang jelas membuat rumah vertikal belum bisa terwujud di Bali. Berita kelima tentang ekonomi Bali. Pernah mengalami penurunan drastis pada tahun 2017 lalu, kini perekonomian Bali mulai merangkak naik pada tahun 2018. Dan pemirsa, berita terakhir yakni berita nomor 6 tentang peduli lingkungan. Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan introspeksi diri. Salah satunya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Sudah ada penelpon Om Swastiastu, selamat malam. Swastiastu, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Kadek dari sana. Silakan Pak Kadek memilih berita. Nomor 1, pelemahan desa Pekraman. Berikut cuplikan beritanya. Upaya pelemahan desa Pekraman tampaknya tidak hanya tampak dari derasnya penetrasi sosial dan budaya saja, tetapi juga sudah masuk menggunakan instrumen alat negara. Peristiwa dugaan kriminalisasi di desa Pekraman Tampak Siring dan lainnya seakan mengindikasikan adanya sistemasi pola melemahkan desa Pekraman yang jadi tulang punggung Bali. Seperti diketahui bersama, desa Pekraman sudah diakui sebelum Republik ini ada. Bahkan desa Pekraman sudah ada dalam hukum nasional dan diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh masyarakat desa Payangan Gianyar di Warai Budiase menyatakan sangat prihatin atas kejadian yang terjadi di sejumlah desa Pekraman di Bali, terlebih di Tampak Siring Gianyar. Menurutnya, di tengah upaya kita saat ini untuk memperkuat posisi desa adat, kejadian tersebut dinilai dapat memperlemah fungsi daripada peran desa adat itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus berani mengadakan langkah-langkah yang serius berkaitan dengan rencana pemerintah Provinsi Bali dalam revisi Undang-Undang Provinsi yang tentunya dilakukan oleh para legislator. Kejadian semacam ini itu sesungguhnya dapat memperlemah fungsi dan peran desa adat. Oleh kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh desa adat ini sesungguhnya sudah memiliki payung hukum, baik itu undang-undang maupun juga termasuk di dalamnya undang-undang tentang desa, di mana desa Pekraman itu sudah diakui secara nasional melalui undang-undang dasar malah. Oleh karena itu makanya kita harus berani
mengadakan suatu langkah-langkah lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan rencana pemerintah Provinsi Bali untuk merevisi undang-undang provinsi itu, yang tentunya harus dilakukan oleh para legislator kita, itu lebih serius dan lebih cepat, terutama sekali juga pada teman-teman anggota dewan yang akan dipilih nanti, agar mengejar masalah itu, sehingga ketika kita membuat kebijakan sesuai dengan undang-undang yang telah direvisi itu, maka tidak akan bertentangan dengan ketentuan yang lain, dan benar akan diperkuatlah apa yang dilakukan oleh desa adat itu sendiri. Ya, Bapak, silakan komentar Anda terkait pelemahan desa. Terima kasih. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak Rai tadi, yang mana menekankan kewenangan kepada desa adat, kemudian lembaga-lembaga terkait yang punya kompetensi terhadap desa adat, baik itu lembaga legislatif, PADI. Di sana mereka berperan luar biasa. Seperti yang terjadi di Sanur akhir-akhir ini, saya lihat kewenangan kepolisian yang sampai sejauh itu memperlakukan masyarakat Sanur kaitannya dengan pungutan, yang mana jelas-jelas itu dikelola oleh desa adat. Apa yang disampaikan Bapak Rai tadi luar biasa. Saya sepakat dan saya setuju. Demikian, untuk kiranya masyarakat Bali peduli dengan desanya, tidak hanya berteriak-teriak, tapi buktikan dong. Kalian wakil-wakil rakyat yang ada di sana, tunjukkan peran Anda. Anda lahir dari masyarakat, dari desa adat. Jangan dong hanya berpangku tangan saat pemilihan baru rasa kerusuh. Demikian Mbak siapa ya penyiar. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas komentar Anda. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada 5 berita yang bisa Anda pilih dan komentari. Tetaplah di segmen Giliran Anda.